saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada tembak-menembak. Butuh psikolog. Akhirnya Baradae mengaku dan merasa terancam. Misteri makna behind the scene video klip Memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih dari kasus Baradae dan Brigadir J, polisi tembak polisi. Masih ada kejanggalan-kejanggalan yang belum terpenuhi atau belum terungkap ya. Yang dimana salah satunya adalah Baradae akhirnya bercerita tentang kejadian sebenarnya. Merasa terancam dan butuh psikolog. Kemudian dekor dari yang di rumah Ferdy Sambo itu ternyata diganti sama polisi. Dan katanya udah 2 minggu rusak. Pas banget kejadiannya. Lalu kasus ini sudah naik dari polisi tembak polisi jadi kasus pembunuhan berencana. Serta kemiripan kasus dengan KM50 dan di mana polisi yang ada di kasus KM50 ini ternyata ada hubungannya dengan kasus Brigadir J ini. Let's go kita bahas. Jadi yang pertama kita bahas tentang 11 saksi yang ternyata salah satunya itu adalah tersangka. Sebelum kita membahas tentang omongan dari Baradae, kita bahas yang ini dulu. Nah, jadi kemarin ini kepolisian sudah menyelidiki atau sudah memanggil saksi-saksi. Nah, saksi-saksi ini ternyata jumlahnya ada 11 orang, termasuk orang tua dari Brigadir J sendiri dan orang-orang terdekat yang dinilai mengetahui hal tentang kasus ini. Namun dari 11 orang ini ternyata ada satu yang dijadikan tersangka. Siapa dia? Apakah dia Baradae? Nah, menurut Kamarudin Simanjuntak ya, ini katanya ada satu orang yang menjadikan tersangka. Tapi dia nggak mau sebut siapa orangnya. Nah, kenapa? Karena dari satu tersangka ini, makanya dia bisa. Jadi kasus ini tuh dinaikkan satu level lagi menjadi penyidikan tindakan pembunuhan berencana dan penganiayaan. Wow, bukti baru lagi nih. Kenapa kasus ini bisa naik seperti teori Let's Go sebelumnya ya? Ini adalah kasus pembunuhan berencana. Karena Kamarudin Simanjuntak, dia merasa ini punya cukup banyak bukti. Kita tuh semua tuh kayaknya udah cukup bukti bahwa kasus ini adalah bukan kasus biasa. Melainkan kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana. Karena Brigadir J itu sempat disiksa dulu, dianiaya, bahkan menggunakan sajam setelah itu. Baru ditembak. Nah, dia tuh yakin banget dan punya bukti ini. Jadinya karena juga kepolisian udah viral banget nih kasusnya di publik. Makasih juga sobat-sobat Let's Go, kemarin videonya tuh rame banget. Mungkin ini juga membantu dari keluarga Brigadir J untuk menemukan kebenaran yang pasti gitu. Apalagi dengan teori-teori yang kita utarakan dengan pertanyaan-pertanyaan, itu membuat Kamarudin Simanjuntak ini akhirnya bisa menaikkan level dari penyelidikan jadi penyidikan kasus pembunuhan berencana. Tapi sekarang masih diduga ya, masih diselidiki gitu kasusnya. Namun dengan adanya satu tersangka, ternyata Baradae ini mengungkapkan cerita yang sesungguhnya dari tembak-tembakan tersebut. Kalian harus tahu, dia ini diancam ternyata guys. Jadi akhirnya Baradae mengaku, nah menurut keterangan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga ini tuh melindungi, apalagi namanya juga udah LPSK, ya melindungi saksi dan korban. Apakah Baradae ini termasuk saksi dan korban? Bukan pelaku dong. Jadi LPSK ini itu mendapat permohonan. Ini garis bawah ya, dia baru dapat permohonan untuk saksi, yaitu Baradae sendiri. Nah, LPSK sendiri itu juga masih menyelidiki apakah ada ancaman di bawah Baradae ini gitu. Karena Baradae sewaktu menceritakan tentang kronologinya, nah akhirnya Baradae itu kan ngomong tuh sama LPSK, dia menceritakan bla 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 kejadiannya seperti ini, tapi janggalnya apa? Dia nggak mau ceritain tragedi tembak menembaknya dia dengan Brigadir J. Nah. Padahal itu poin utamanya. Apakah benar kamu melakukan penembakan? Apakah benar dengan kemampuanmu kamu bisa 7 kali menghindari tembakan dari Brigadir J? Apakah benar dengan 5 tembakan yang kamu lancarkan itu semuanya bisa kena dengan Brigadir J? Padahal kamu tuh lebih junior daripada Brigadir J. Dan kenapa kamu sangat tenang sekali waktu menembak 5 tembakan tersebut dengan tepat sasaran loh? Tapi dia bilang apa? Dia bilang, saya nggak mau, saya enggan untuk ngomongin masalah tembak-menembak dengan Brigadir J.
Nah, di sini LPSK ini juga rencananya itu ingin mendatangkan psikolog gitu untuk si Baradae. Nah, karena Baradae ini satu-satunya saksi kunci lah gitu, saksi ahli. Apakah dia beneran adalah orang yang menembak Baradae atau dia yang melihat Brigadir J ini disiksa dan dianiaya, dan dia adalah orang yang disuruh terakhir kali untuk mengeksekusi Brigadir J ini. Ini harus diketahui dengan bantuan psikolog untuk mencurahkan, berkata jujur ya, hal yang benar-benar dia simpan. Jangan sampai mengundang Uye Kuye ya, sebagai orang yang bisa menghipnotis terus menyuruh Baradae mengaku sejujur-jujurnya. Karena Uye Kuye adalah settingan! Nah, keunikan lainnya bahwa kasus ini tuh sangat mirip dengan kasus KM50. Di komen-komen Lesku juga banyak yang bilang mirip banget dengan kasus KM50. Nah, sekarang ternyata setelah kasus ini bergulir, itu kasus KM50 itu di-up lagi sama kepolisian. Ini mau cari simpatik apa gimana ya? Coba persamaannya dari kasus Brigadir J dengan kasus KM50 yang paling mudah itulah kasus CCTV yang tidak diungkap. Jadi buat kalian yang nggak tahu kasus KM50 ini terjadi sewaktu Habib Rizik. Nah, tahu kan Rizik Syihab itu kan sempat waktu COVID itu buat acara. Nah, acara itu rame banget. Nah, di situ dianggap melanggar protokol kesehatan. Pada saat tersebut Habib Rizik ini diminta kepolisian untuk datang mengkonfirmasi masalah keramaian yang ia ciptakan, tapi dia tuh nggak datang. Nah, malah anggota-anggota FPI, Front Pembela Islam, itu yang datang ke sana. Nah, kejadiannya itu singkatnya ya, ini aku nggak bahas detailnya aja buat kalian yang awam aja. Jadi di tol itu kejadiannya ada kejar-kejaran mobil, di mana mobil kepolisian itu katanya tuh dipepet sama mobil dari suatu ormas. Ya, ormasnya kan tahu sendiri ya ormas apa itu. Jadi saat itu katanya polisi diserang pakai, ormas ini punya senjata tajam. Nah, sajam. Itu katanya diserang ormasnya. Nah, kemudian polisi itu membalas dengan tembakan peringatan. Dor, jangan gerak, kita polisi. Masa kita nggak bisa lihat? Karena bapak polisi makanya diserang lah, Pak. Jadi katanya seperti itu ya, menurut kronologinya tuh polisi menembakkan tembakan peringatan dengan mengatakan, saya polisi. Oknum-oknum ini yang katanya oknum, itu tuh kabur ke mobil, terus cabut gitu. Nah, kebetulan si polisi menembak dan bisa mengenai salah satu tangan dari anggota tersebut. Nah, di dalam mobil itu ada 6 orang. Terjadilah kejar-kejaran dan tembak-menembak. Dari posisi depan itu katanya ada oknum-oknum ormas yang naik mobil duluan, di belakang itu polisi. Si oknum-oknum ini menembaki mobil polisi, tapi nggak kena gitu. Nah, polisi itu menembaki balik bagian penumpang, berarti kan yang ada di belakang kan. Menembaki bagian penumpang. Akhirnya ada ada 2 orang yang tertembak. Nah, setelah itu mobilnya itu langsung berhenti nabrak gitu. Akhirnya polisi datang, kasih tembakan peringatan, dan 4 orang sisanya itu ditangkap dan diborgol, disuruh tiarap. Pas saat ditiarap, oke, 4 orang ini kita amankan. Nah, dibawalah ke mobil polisi. Di dalam mobil polisi, katanya menurut kepolisian, 4 orang ini mencoba ngambil senjatanya polisi dan melakukan penganiayaan terhadap polisi. Tapi polisi bilang, tolong kawanku, senjataku mau diambil. Nah, itu kata polisi bilang sama si kawan yang lagi nyupir. Tapi yang lagi nyupir nih, pokoknya gas aja terus gitu. Dan memberikan perintah bahwa kamu boleh ambil senjatamu terus tembak si 4 ormas ini. Karena dia berusaha merebut senjatamu dan untuk membunuh polisi, katanya seperti itu. Nah, jadi terjadilah penembakan. Nah, polisi itu menembak beberapa kali peluru di dada kiri korban gitu, almarhum lah dari anggota ormas ini. Dan akhirnya 4-empatnya itu semua tewas karena tembakan polisi. Nah, kejadian ini disebut unlawful killing gitu, dimana ini pembunuhan yang nggak sah karena tidak berdasarkan perintah gitu ya. Nah, akhirnya kasus ini tuh tidak diungkap banget sama ke publik. Dan kejadian-kejadian yang kayak CCTV, terus habis itu polisi itu ternyata juga dibebasin karena setelah membunuh para korban gitu. Nah, setelah korbannya meninggal, pas di otopsi itu nggak cuman terjadi adanya penembakan, tapi kayaknya ada mungkin bekas-bekas penganiayaan seperti itu. Dan tidak ada saksi di sana karena semuanya saksinya adalah korban-korban yang sudah meninggal dunia. Dari kesamaan-kesamaan tersebut, ternyata nih, Pak Irjen Sambo ini sudah dinonaktifkan sementara dari posisinya. Nah, sekarang ada 2 lagi nih perwira yang dinonaktifkan dari posisinya karena KM50 ini terangkat lagi kasusnya gara-gara polisi tembak polisi. Karena Irjen Verdi Sambo adalah orang yang bertanggung jawab atas investigasi di KM50.
Ini juga teori baru ya, bahwa karena dia memegang investigasi kasus KM50 dari 2021 kemarin, itu kan udah nggak terjadi apa-apa. Mungkin orang-orang udah lupa, dia udah bisa menghandle semuanya. Nah, dan yang dia kira, dia bisa menghandle kasus ini sama dengan kasus KM50. Tapi ternyata orang-orang masih ingat ya, bahwa kasus ini kok mirip sama kasus KM50. Kalau memang pelakunya sama, atau orang-orang di balik ini sama, berarti kasus KM50 ini formulanya itu kayak sama dengan kasus Brigadir J. CCTV yang rusak, terus kematian karena tembakan gitu. Nah, ini kan karena media sosial ya, jadinya pertanyaan tersebut terlontarkan langsung sama publik gitu. Lisu juga pikir, wah ini kok formulanya agak mirip-mirip gitu, dan terlalu mirip kayaknya formulanya ya, formula kematian ini gitu. Jadi kasusnya naik lagi dan beberapa petinggi dari kepolisian itu menonaktifkan orang-orang yang terlibat di kasus KM50. Itu dia tadi persamaan KM50 dengan kasus Brigadir J ini. Sampai saat ini yang paling parah itu juga decoder dari CCTV ya, karena kasus dua-duanya ini polisi itu selalu omongannya beda-beda. Satunya bilang CCTV rusak, satunya bilang CCTV nggak rusak, satunya bilang CCTV baru bisa diungkap di persidangan. Nah, sekarang ternyata decodernya rusak, dan ternyata decodernya diganti sama polisi. Nah, biasanya kan ada security nih. Ternyata CCTV-nya nggak rusak, decodernya yang rusak. Nah, kalau CCTV bagian luar rumah dari Verdi Sambo, itu tuh nggak rusak sama sekali. Nah, kenapa CCTV bagian dalam itu bisa rusak? Decodernya. Lambat banget ini, CCTV-nya pas ditanya ke kepolisian ada berapa, ya kita kan harus hitung CCTV di dalam itu ada berapa, gitulah. Kan gampang ya, kalau mau lihat CCTV di dalam, itu nggak susah. Ke rumah orang, ngelihat di pojok-pojok, oh ada CCTV, ada CCTV, ada CCTV. Pokoknya ke rumah temanku yang orang kaya, CCTV-nya di mana-mana. Kelihatan kok, oh ini CCTV. Jadi, TKP-nya di mana, Pak? Oh, TKP-nya di kamar ini. Coba lihat, di sekitar sini ada CCTV nggak? Oh, nggak ada. Cara masuk ke kamar ini lewat mana, Pak? Lewat ruang tamu. Oh, kita mundur ke ruang tamu. Liatin ruang tamu, ada nggak? Oh, nggak ada ruang tamu. Kalau lewat ruang tamu, terus sebelum ruang tamu tuh lewat mana? Lewat teras. Kita lihat, mundur lagi ke teras. Ada CCTV? Oh, ada, Pak. Ini CCTV-nya. Kalau cara orang bodoh seperti saya ya, menurut saya sih semudah itu ya. Karena kalau saya lihatin, saya pernah punya kasus orang kemalingan, dan ada CCTV, kita nge-tracknya kayak gitu. Kemalingannya di mana? Di kamar ini. Oh, nggak ada CCTV, mundur lagi. Kamar ini lewat mana? Lewat ruang tamu. Oh, ada ruang tamu. Oh, ada CCTV. Cek aja CCTV-nya gitu. Oh, di sini ada, ketemu, ya, kelar. Nah, itu sih yang pernyataan bodoh orang awam seperti kita ini yang nggak ngerti, tapi kita peduli untuk kasus Brigadir J ini. Menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah pendapat kalian tentang kasus ini. Itu aja yang bisa Let's Go sampaikan. Makasih banget yang udah bantu buat viralin berita-berita atau video-video Let's Go. Sekali lagi ya buat ingetin berbah para komentar Let's Go yang bilang sok tahu lu bang gitu. Let's Go ngomong tuh berdasarkan artikel yang dibuat oleh media konvensional seperti Kompas TV yang katanya independen terpercaya. Karena mereka independen dan terpercaya, masa saya nggak percaya sama mereka? Itu kan dibuat oleh atas dasar wawancara dengan kepolisian. Nah, polisian lah ya kita dengerin omongannya. Tapi karena omongannya tidak terlalu kita ngerti, makanya kita bertanya sama publik, apakah ada punya pendapat yang sama? Dan jangan misalnya Let's Go kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki